Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai. Saya pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai isi SPT 2014 katanya bisa otomatis nih. Artinya konsultan pajak bakalan jatuh miskin nih teman-teman ya, tahun 2024 nih. Oke, tapi apakah betul berita seperti itu teman-teman? Kita akan bahas hari ini ya. By the way, disclaimer dahulu teman-teman bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung aja sampaikan di kolom komentar ya guys. Oke, ini nih awalnya gara-gara ada clickbait ya, berita clickbait yang menyesatkan teman-teman ya. Gue sih dengar-dengar isunya, gue nggak baca berita, tapi karena kan ini portal nggak ada di portal resminya pajak gitu. Isunya doang yang gue dengar, gue tahu ini nggak benar gitu ya, persepsinya salah, mungkin mungkin sedikit ada pembelokan pemberitaan gitu ya. Jadi gue biarin aja, gue nggak pusing gitu. Tapi makin lama kok makin banyak orang yang nanya gitu. Kemarin di live Instagram ada yang nanya tuh mengenai isi SPT otomatis gimana gitu. Di chatting udah mulai orang tanya-tanya gue, klien-klien gue ada yang nanya. Kemudian di grup PSTP juga sudah ada yang nanya gitu. Jadi gue mulai aware, oh ternyata banyak orang salah persepsi, banyak orang termakan sama berita clickbait ini gitu ya. Jadi ini gara-gara berita clickbait yang judulnya menyesatkan gitu. Judulnya itu sebenarnya nggak menyesatkan sih sebenarnya isi judulnya tuh gini, isi SPT otomatis di 2024 gitu kan. Nah, persepsi orang adalah gue nggak usah lapor SPT lagi. Itu persepsinya. Jadi salah tangkap nih si warga negara ini salah tangkap. Persepsinya adalah, oh 2024 gue nggak usah lapor SPT lagi karena semua sudah dibantu oleh negara. Itu persepsi di wajib pajak yang salah gitu teman-teman ya. Kalau gue cek ke Google ya, gue cek ke Google, gue ketik nih, isi SPT otomatis gitu ya di Google gitu ya. Coba Anda ketik ya. Itu tidak ada portal berita perpajakan yang terpercaya yang memberitakan hal itu teman-teman ya. Nggak ada gitu. Hanya portal berita-berita yang bukan khusus pajak yang memberitakan hal itu ya. Dan gue lihat ketemu di sini eh, CNBC nih, CNBC Indonesia nih. Mohon maaf nih teman-teman CNBC, kelihatannya dari dulu memang suka bikin clickbait yang aneh-aneh, tetapi kalau nggak dicermati isi beritanya nanti orang salah persepsi gitu ya. Jadi mohon maaf nih teman-teman di CNBC gitu ya. Nah, sedangkan di portal-portal berita yang terpercaya di pajak.com atau di DTC, dimanapun tuh nggak ada isu mengenai ini gitu. Nah, jadi persepsi yang muncul di benak klien, termasuk di klien-klien gua adalah, oh jadi 2024 saya nggak usah isi SPT lagi ya, saya nggak usah lapor SPT lagi ya, semua sudah otomatis dibantu oleh negara ya. Itu bagaimana ya ceritanya? Banyak orang bertanya seperti itu ya. Jawaban gua adalah mimpi lu teman-teman ya. Jawabanku adalah mimpi. Itu hanya terjadi di negeri Wakanda ya, di mana negara bantuin lu laporin semua SPT lu dengan lancar dan benar itu mimpi teman-teman ya. Di Indonesia ini masih belum bisa seperti itu dan gua rasa masih panjang perjalanan sampai seperti itu. Nah, jadi persepsinya salah teman-teman ya. Kita harus baca isi beritanya selain hanya baca judulnya teman-teman. Jangan cuma dengar judulnya doang terus lu berpersepsi gitu. Padahal isi beritanya nggak gitu. Isi berita itu tidak sesimpel kalimat dari judulnya beritanya. Oke, mari kita baca beritanya teman-teman ya. Oke, kita baca beritanya. Gua akan share screen di sini. Nah, ini dia berita dari CNBC nih, portal berita yang agak-agak aneh nih untuk kepajakan ya. Ada dua berita, teman-teman, ada dua berita. Yang pertama ini. Ini Juli nih, 31 Juli 2023. Isi SPT otomatis di 2024. Bos pajak tarik data Himbara CS. Oke, kita baca nih beritanya, teman-teman. Keribetan mengisi SPT tahunan tidak akan dialami WP lagi tahun depan katanya 2024. Pasalnya DJP akan mengisinya buat Anda secara otomatis ya teman-teman. Ini salah persepsi nih banyak orang. Ini benar sebenarnya, cuman wajib pajak tuh salah persepsi gara-gara ini gitu. Pajak tuh berpikir, oh gue nggak usah isi lagi ya, berarti kan semua sudah dibantu oleh negara. Itu salah teman-teman, nggak gitu ya konsepnya. Nah, hal ini dimungkinkan dengan adanya sistem canggih DJP yaitu Cortex System atau pembaruan sistem PSIAP AP ya, Sistem Inti Administrasi Perpajakan ya, PSIAP. Melalui sistem Cortex itu, para WP akan memperoleh layanan taxpayer account yang berisi data kewajiban perpajakan dan sejenisnya ya. Dari sini pun kita udah tahu ya sebegitu rumitnya. Ada PSIAP, ada Cortex System, ada taxpayer account. Kenapa sih nggak dibikin satu aja, satu istilah yang gampang dipahami oleh orang?
dan semuanya satu itu aja gitu loh. Nggak usah macam-macam terlalu banyak istilah. Banyaknya istilah ini sudah menunjukkan keribetan dari sistem ini teman-teman ya. Nah, Direktur Penyuluhan P2 Humas Ibu Dwi Astuti yang sangat terhormat mengungkapkan DJP akan mengumpulkan data WP dari berbagai pihak internal dan eksternal DJP, termasuk data perbankan, dimulai dari bank pemerintah atau Himbara. Oke, jadi di sini banyak orang salah persepsi. Kita baca nih teman-teman ya, DJP akan mengumpulkan data wajib pajak dari berbagai pihak. Itu sudah dari dulu teman-teman ya, nggak nunggu 2024, dari kemarin-kemarin, dari 2020 sudah dilakukan. Oke, jadi data-data berbagai pihak internal maupun eksternal itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu gitu. Cuman 2024 katanya akan lebih dirapikan gitu teman-teman ya. Bukan berarti bakal gimana-gimana, nggak ada yang berbeda. Nah, termasuk data perbankan. Nah, di sini banyak orang ketakutan. Banyak orang ketakutan. Wah, kalau gitu isi rekening gua bakal diintip dong. Kalau gitu nanti data mutasi bank gua akan diintip dong. Kalau gitu nanti data omset gua akan ketahuan dong. Nanti gua liburan ke luar negeri yang mahal kelihatan dong. Nah, nggak begitu teman-teman ya. Mohon maaf nih, nggak seperti itu yang dimaksudkan. Teman-teman nggak usah khawatir. Wajib pajak tidak perlu sampai ketakutan seperti itu teman-teman ya. Yang dimaksud bukan seperti itu, oke? Nanti kita baca lagi ya. Kita baca lagi di bawahnya. Nah, data yang digunakan tersebut berhubungan dengan interoperabilitas DJP dengan para pihak terkait. Jadi DJP bekerjasama dengan banyak bidang, dia ngambil datanya, kemudian diolah dan menjadilah sebuah data yang matang dan akan dia deliver kepada AR ataupun e-form di SPTOP kita ya. Oke, oleh Ibu Dwi Astuti. Menurutnya, DJP akan menggandeng 89 entitas atau lebih teman-teman ya. Entitas itu maksudnya lembaga-lembaga gitu ya, untuk mengintegrasikan sistemnya dengan konteks sistem. Nah, Ibu ini menjelaskan data-data yang masuk dalam layanan pre-populated SPT itu, ya, pre-populated SPT, istilah baru lagi teman-teman ya, masih terus dalam tahap pengembangan seiring dengan penyiapan sistem Cortex. Jadi negara ini lagi mati-matian bangun sebuah sistem yang yang lebih rapi lagi supaya sebenarnya tujuannya untuk mempermudah WP sebenarnya ya. Tetapi apakah lebih ribet nanti kita lihat. Nah, DJP menargetkan sistem Cortex itu sudah bisa diimplementasikan mulai Mei 2024, artinya setahun ke depan. Jadi gue rasa ini pejabat asal ngomong aja ya setahun ke depan. Karena kan ini bulan Mei baru rame di 2023 ya. Tahun depan bulan Mei 2024. Apakah bisa setahun ke depan? Itu rasanya hampir mustahil ya. Nah, tapi itu pendapat pribadi gue teman-teman ya. Sejauh mana data pre-populated SPT yang akan sudah terisi nantinya dalam text player account masih dalam proses pengembangan dan penyempurnaan DJP. Nah, katanya Ibu Dwi yang terhormat ini ya. Jadi kita jangan terlalu banyak berharap dulu teman-teman ya, karena ini masih pengembangan dan penyempurnaan. Akan terjadi seperti kemarin-kemarin tuh, datanya setengah-setengah, datanya nggak jelas, itu masih akan terjadi ya, gue rasa ya. Tapi kita tunggu teman-teman yang mudah-mudahan tahun depan betul-betul bisa terlaksana. Sistem ini direncanakan akan berjalan tahun depan, namun DJP sendiri belum mengungkapkan mengenai keamanan sistem tersebut. Nah, DJP hanya memastikan BP tidak perlu mengisi SPT. Ini salah nih, nggak ada kalimat seperti ini dari DJP ya. DJP memastikan wajib pajak tidak perlu mengisi SPT. Tidak ada kalimat ini dari DJP. Ini di titik CNBC salah nih. CNBC salah mengutip, salah membuat persepsi teman-teman ya. Dan wajib pajak jadi korbannya nih. Teman-teman lu jadi korban, lu berpikir, oh gue nggak usah isi SPT lagi, karena sudah dibantu oleh negara. Wah, cilaka teman-teman ya, salah persepsi ya. Wajib pajak hanya tinggal melakukan verifikasi kebenaran data yang dimasukkan ke dalam SPT. Ini juga gua rasa salah persepsi ya, gua rasa salah persepsi. Apakah benar kata-kata seperti itu? Oh, nggak ada ya. Jadi tidak ada kalimat seperti itu dari DJP secara resmi, teman-teman. Jadi mohon maaf, mungkin boleh di revisi Bapak CNBC. Oke. Nah, ini berita yang pertama. Kita masuk ke berita yang kedua. Berita kedua, isinya lebih fantastis nih. 8 Agustus ya, baru kemarin 2 hari yang lalu ya. SPT pajak anti ribet. Isi SPT pajak 2024 otomatis, tanda tanya teman-teman ya. Begini penjelasannya teman-teman ya. Jadi sebenarnya clickbait ini ada tanda tanyanya, bukan tanda seru teman-teman ya. Jadi banyak wajib pajak salah persepsi gara-gara judul ya. Anda harus baca nih. Keribatan mengisi SPT tidak akan dirasakan lagi oleh WP mulai 2025. Artinya kan SPT 2024 ya.
Pasalnya, pengisian SPT 2024 akan lebih praktis katanya. WP, baik WPOP maupun badan, tidak perlu lagi memasukkan satu persatu data pajak dan menghitung sendiri, nggak perlu katanya. Sistem DJP akan memungkinkan WP untuk mendapatkan pre-populated SPT atau SPT dengan data yang disajikan otomatis. Nah, jadi teman-teman mesti paham, yang namanya pre-populated SPT itu dari dulu sudah ada teman-teman ya, dari mungkin 2-3 tahun belakangan itu sudah ada di SPT kita. Cuman isinya masih berantakan, itu yang jadi masalah. Oke. Jadi nggak tahun depan, itu sudah ada dari kemarin-kemarin gitu, cuman datanya masih hancur lebur. Nah, sistem canggih yang dikembangkan DJP ini adalah Cortex System ya, atau pembaruan P-Shape lagi ya. Melalui sistem Cortex ini, para WP akan memperoleh akses taxpayer account. Aduh, istilah baru lagi. TPA TPA ya, taxpayer account yang berisi data kewajiban perpajakan mulai dari SPT hingga data aset dan transaksi perpajakan lainnya, oke? Nah, adapun pre-populated data WP ini ditarik dari berbagai instansi termasuk perbankan katanya ya. Nah, dan yang dimaksud perbankan ini bukan mutasi bank Anda ya teman-teman, Anda tidak perlu sampai kekhawatiran berlebihan ya. Pemerintah daerah, bea cukai, BKPM, dan lembaga lainnya. DJP akan menggandeng 89 entitas untuk mengintegrasikan sistemnya dengan core system. Jadi, ini akan sangat rumit sekali teman-teman. Lu kebayang nggak sih 89 entitas kasih data dikumpulkan ke DJP dan mesti diolah oleh DJP. Gue sih nggak kebayang betapa stresnya orang-orang di DJP itu ya. Segera resign deh. Orang-orang IT di sana pusing. Bercanda ya teman-teman. Nah, staf ahli Menteri Keuangan bidang pelaturan, Bapak Iwan Juniardi menjelaskan, konsep pre-populated ini akan terlihat dari bukti potong yang dirilis, teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, kembali lagi bukti potong. Nah, disinilah kuncinya teman-teman. Disinilah kunci segala akar dari PSIAP ini, yaitu bukti potong yang dirilis. Oke teman-teman, jadi nggak usah khawatir sampai data rekening Anda dibuka, itu nggak akan terjadi. Yang terjadi adalah bukti potong yang dirilis. Jika data bukti potong sudah benar, silakan WP mengkonfirmasi dan menyerahkan secara langsung, oke? Kalau benar, tinggal klik yes, yes, yes. Kalau tidak benar, tinggal perbaiki. Nah, jadi ini. Jadi, selama ini kan bukti potong itu muncul otomatis, kita kita hanya punya opsi untuk meng-delete men-delete saja atau mengisi ulang gitu. Kayaknya nggak bisa diubah deh. Diubah mungkin bisa ya, tetapi ke depannya lu tinggal klik aja yes gitu, ada, ini betul ada gitu. Tinggal klik yes, yes gitu. Sebenarnya tujuannya untuk mempermudah sebenarnya ya. Namun, jika ada pendapatan lain-lain yang belum tercantum, Bapak Iwan ya, bukan Awan ya, menegaskan WP harus melaporkan hal tersebut. Bukan diisikan oleh kantor pajak seolah-olah itu DJP. Nah, teman-teman ya, di sini Bapak Iwan sudah bilang, bukan diisikan oleh kantor pajak seolah-olah itu DJP ya, bukan teman-teman ya. Karena ada data pendapatan lain, misalnya data warung dan lain-lain gitu. Kita belum ambil, ya nggak bisa dong, lo ambil dari mana data warung? Nah, data underground itu belum kita ambil, memang nggak bisa diambil Bapak Iwan ya. Jadi, masih banyak data yang perlu Anda isi secara manual, teman-teman ya. Tidak bisa lu bergantung kepada data DJP, apalagi datanya error ya, teman-teman. Jadi belum ada persepsi, belum ada informasi mengenai kita bisa menggantungkan pelaporan atau pengisian SPT kepada DJP. Tidak ya, teman-teman, tidak. Itu hanyalah pengembangan dari sistem pre-populated yang sudah berjalan selama ini normal, nggak ada masalah. Oke? Nah, apabila konteks sudah berjalan, Bapak Iwan mengungkapkan ada beberapa data yang akan dimasukkan dalam SPT. Contohnya, pajak sewa rumah atau sewa kos. Nah, jadi kalau lu sewa kos, kemudian lu dipotong PPh-nya, otomatis muncul. Atau lu menyewakan rumah, kemudian dipotong oleh pihak pihak customer, mungkin si PT atau CV memotong Anda, kan ada bukti potong tuh. Bukti potong itu akan langsung masuk ke sistem sistem pajaknya lu gitu pribadi. Itu maksudnya. Dan itu sudah dilakukan dari dulu, dari zaman dulu. Cuman dari dulu tuh berantakan. Sekarang nih mau dirapiin. Gitu doang sebenarnya. Nah, dahulu belum masuk kan, padahal pajaknya 10% kata Bapak ini. Selama ini, semua bergantung pada kejujuran dan self-assessment dari wajib pajak ya. Di dalam sistem yang baru ini, DJP bisa melihat melalui aset wajib pajak. Betul, jadi memang sudah dari dulu seharusnya begitu teman-teman ya. Kalau ada bukti potong, harusnya langsung masuk ke DJP. Cuman sekarang masih berantakan. Nah, ini yang mau dirapikan oleh DJP nih. Kok punya aset diam aja? Ini bisa kita hitung biaya aset. Atau aset ini jangan-jangan disewakan. Nah, ini kecurigaan AR yang sering ribut sama wajib pajak nih. Oke. Semua data ini kan masuk dalam taxpayer account
dari WP yang dimuat dalam konteks sistem dan bisa dilihat oleh wajib pajak. Jika ada kesalahan data aset, Iwan mengatakan WP bisa menghubungi kantor pajak atau langsung ada call center, tetapi harus ada bukti. Call center apaan tuh? AR kali maksudnya ya? Langsung ke AR kali ya? Call center mah nggak bisa. Rencananya, sistem ini akan mulai berjalan 1 Mei 2024. Jadi, eh, SPT pertama yang akan terpengaruh adalah SPT 2024 alias tahun 2025 nanti yang akan terpengaruh gitu ya. SPT 2023 ini tahun ini yang akan lu lapor di di Maret 2024 belum kena, belum terpengaruh. Tapi SPT 2024 di tahun 2025. Artinya apa? Artinya akan ada perubahan e-form besar-besaran di SPT 2024 nanti ya. Akan ada perubahan formulir e-form besar-besaran di SPT 2024. Saat ini sistem canggih tersebut masih terus melakukan uji coba testing. Jadi sebenarnya sih data sudah ada teman-teman ya. Data sudah ada, cuma dites terus. Dites terus karena selama itu error terus ya. DJP harus memastikan modul dari 21 fungsi bisnis dalam konteks sistem berjalan dengan baik dan benar. Jadi sekaligus mau dites 21. Wah, luar biasa deh. Gua rasa jangan banyak-banyak deh. Pelan-pelan dulu. Modul dites, ada yang kurang dibenerin. Sekarang baru per modul, mulai dites apa ada fungsi yang kurang. Ini lagi di enrichment, oke? Setelah fase enrichment atau pengayaan, barulah masuk ke sistem integrated testing. Hal ini dilakukan dalam rangka menyambungkan 21 modul itu dalam yang sudah diuji sebelumnya ke dalam SPT lu gitu teman-teman ya. Bapak Iwan memastikan fase ini juga memerlukan waktu yang tidak sebentar, lama teman-teman. Gua nggak kebayang sih betapa ribetnya teknologi ini. Adapun 21 proses ini, diolah dari manual menjadi otomatis berbasis teknologi AI ya, pengelolaan surat SPT ya, AI pakai teknologi artificial intelligence, dokumen manajemen sistem, layanan wajib pajak, layanan penilaian, pengawasan, ekstensifikasi, penagihan, penyidikan, keberatan hingga banding. Jadi lengkap sekali teman-teman ya. Oke, lengkap sekali teman-teman ya. Ini sebenarnya tujuannya baik sekali sebenarnya, cuman kita masih menunggu bagaimana realisasinya teman-teman ya. Jangan sampai kayak kemarin. Oke, sekarang gue akan bahas mengenai data apa sih yang dimaksudkan otomatis muncul di SPT ya. Apakah semua SPT gue akan terisi secara otomatis? Jawabannya sudah pasti tidak teman-teman ya. Nah, sebenarnya SPT tahunan orang pribadi nih, orang pribadi, itu cuma ada 3 unsur utama, teman-teman. Cuma ada 3 unsur utama di dalam SPT tahunan orang pribadi. Yang pertama, data penghasilan. Yang kedua, data harta dan hutang. Yang ketiga, data anggota keluarga. Oke? Yang kurang adalah data biaya hidup. Ini yang sering jadi ribut sama AR, ribut sama pemeriksa pajak, padahal ini tidak dimunculkan di SPT. Gitu. Seharusnya SPT yang betul, lampirkan dong hitungan biaya hidup supaya bisa terbuka apa adanya gitu loh. Jangan sampai ribut di belakang sama AR. Sering nih ribut begini gara-gara perbedaan persepsi mengenai biaya hidup. Nah, jadi 3 unsur utama ya, data penghasilan wajib pajak, harta hutang, dan anggota keluarga. Nah, kita lihat pertama, penghasilan. Data penghasilan itu bisa final, bisa non-final, bisa dari karyawan, bisa pekerja bebas, bisa usaha, bisa omset UMKM, bisa ada hibah, ada warisan, ada dan lain-lain gitu ya. Ada penghasilan dari saham, dari dividen dan lain-lain ya kan. Nah, semua itu adalah kelompok penghasilan. Oke. Nah, sekarang data-data ini akan berusaha untuk didapatkan oleh DJP dan dimasukkan ke dalam e-form-nya lu secara otomatis gitu. Kan baik ya. Tujuannya baik sebenarnya. Tujuan itu sangat baik untuk bantuin lu supaya lu gampang gitu. Contoh, data perbankan. Apa maksud data perbankan ya? Yang pasti adalah bukan data mutasi bank lu teman-teman ya. Nggak usah khawatir berlebihan, nggak usah ketakutan berlebihan. Tidak akan ada seperti itu ya. Selama undang-undang perbankan belum diganti, undang-undang rahasia perbankan ya belum diganti, maka data mutasi lu belum akan terdata ke dalam sistem DJP secara otomatis gitu. Nah, apa yang dimaksud data perbankan? Maksudnya itu contohnya gini, ketika lu ada deposito, deposito tuh ada bunga deposito, ya kan? Bunga deposito adalah penghasilan, ya kan? Bunga deposito adalah penghasilan lu. Bunga deposito akan dipotong pajak oleh pemerintah atau oleh si bank tersebut ya, bisa 20%, bisa 10%, SBN dan sebagainya kan. Nah, pemotongan pajak ini ada bukti potongnya.
ya kan? Selama ini lu mesti datang ke bank, minta dong print bukti potong. Selama ini ya, ke depannya nggak usah lagi. Itu maksudnya teman-teman. Jadi data bukti potong dari bank ini sudah otomatis terkumpul ke dalam sistem pajak dan sistem pajak mengolah secara AI dan pajak ini akan langsung sampaikan ke dalam SPT lu. Akan langsung muncul di SPT lu di bagian penghasilan final yang namanya bunga deposito, langsung muncul angkanya berapa, pajaknya berapa. Itu teman-teman, itu maksudnya. Oke. Dan itu sudah dilakukan dari kemarin-kemarin, gitu. Dari mungkin 3 tahun terakhir sudah dilakukan oleh DJP, gitu. Masalahnya adalah datanya muncul tapi rinciannya tidak muncul. Itu yang jadi cilaka, itu yang jadi masalah, ya. Sehingga orang bingung, ini bunga deposito betul apa enggak ya? Jadi bingung. Nah, jadi datanya ada tapi bikin bingung. Nah, ke depan maunya dibikin rapi, itu maksudnya DJP. Nah, itu bagus sebenarnya tujuannya, ya. Kemudian data apalagi yang berhubungan dengan penghasilan? Data pre-populated PPN masukan. Jadi, lu beli barang nih ke pabrik gitu kan, dibukain kartu pajak dong oleh pabrik. Nah, ini kan data PPN masukan dong. Ini disebut pre-populated PPN. Artinya lu ada pembelian. Kalau lu ada pembelian, otomatis lu ada penjualan. Gitu ceritanya kan? Gitu ceritanya. Nah, kalau lu punya pembeliannya 10 miliar contohnya, maka otomatis lu harusnya jual 10 miliar plus untung, kan gitu ceritanya. Nah, itu dari situ akan bisa didapatkan data penghasilan lu, benar apa enggak penghasilan lu di SPT. Oke? Selama ini yang terjadi cilakanya adalah kita beli rumah juga terdata, kita beli motor juga terdata, kita beli mobil juga terdata. Padahal kan beli rumah, mobil, motor ini tidak berhubungan dengan penghasilan, ya kan? Tidak berhubungan dengan omset penjualan gue. Nah, itu yang selama ini belum bisa terolah dengan baik oleh DJP. Nah, kita tunggu ke depannya mudah-mudahan lebih bagus. Kemudian yang terakhir adalah data pre-populated bukti potong ya, PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2. Bukti potong ini penting sekali teman-teman. Bukti potong inilah yang menunjukkan bahwa lu punya penghasilan dan sudah dibayar pajaknya oleh si pemotong penghasilan. Penting sekali teman-teman. Dan selama ini sudah masuk, selama ini itu bukti potong 21, 22, 23, 4 ayat 2 itu sudah masuk ke dalam SPT kita. Cuman belum rapi, sekali lagi ya, belum rapi dan masih berantakan. Gitu teman-teman. 4 ayat 2 nih tadi yang tadi disebutkan di dalam berita itu ya, 4 ayat 2 contohnya sewa. Lu menyewakan rumah lu ke sebuah PT contohnya ya. Nah, PT itu akan memotong PPh 10% dong. PT motong PPh 10%, lu ditransfer 90%. Nah, yang 10% ini selama ini lu harus lapor manual. Karena pajak tuh belum terdata. Ke depannya akan terdata. Ke depannya di dalam sistem e-form SPT tahunan lu akan muncul tuh pajak sewa sekian, nilai sewa sekian. Akan muncul tuh ada mudah-mudahan ya akan muncul berapa bukti potong dari siapa, kapan waktunya. Lu tinggal klik yes, 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 beres. Itu yang dimaksudkan yang gue tangkap. Dan itu bagus sekali teman-teman ya. Cuman yang kita tunggu ini bisa apa nggak begitu. Oke. Itu unsur pertama penghasilan. Unsur kedua dari SPT tahunan adalah data harta dan hutang. Data harta, maksudnya apa? Data perbankan ya, data saldo deposito lu, saldo tabungan lu, saldo saham lu, properti lu, motor, mobil, apartemen, saham, obligasi, asuransi dan sebagainya gitu ya. Nah, menurut gua data ini belum bisa dan nggak akan bisa selama undang-undang kerahasiaan bank tuh masih ada gitu ya. Jadi sebenarnya gua orang yang sependapat dan setuju bahwa undang rahasia perbankan tuh harus dihilangkan aja deh, gitu. Karena selama ini tuh masih setengah-setengah gitu. Selama ini malah jadi bahan ribut sama AR gitu. Ya udah dihilangkan aja deh gitu untuk perpajakan gitu. Nah, cuman kan DPR-nya nggak mau ya. Nah, jadi data harta dan hutang itu berhubungan dengan data perbankan. Ini sulit sekali, sulit. Ini Eee, kita masih ingat nih zaman-zaman PPS ya. Waktu zaman-zaman PPS kemarin kan muncul tuh data-data hutang dan data-data harta kita tuh muncul kemudian dipermasalahkan di email dan sebagainya ya. Tetapi kan waktu 2021, 2022 nggak ada tuh. Waktu 2021, 2022 nggak ada tuh muncul di dalam e-form kita. Nah, 2024 apakah itu bisa muncul di e-form kita? Gua sih berharap bisa ya, gua sih berharap bisa, tetapi sulit, gua rasa akan sulit sekali. Karena gini, banyak orang seperti ini, gua punya harta tapi atas nama istri. Gue punya harta namanya anak. Nah, atau si istri punya harta namanya suami.
Atau gue punya harta nama bapak, nama mama. Hal seperti itu masih sangat umum di Indonesia. Padahal nggak boleh teman-teman ya. Kalau bisa harta lu ya nama lu, jangan nama orang lain. Tetapi masih masih ada praktek-praktek seperti itu. Oke. Nah, cara-cara seperti itu akan menyebabkan data prepopulated harta dan hutang berantakan gitu. Karena DJP kan taunya ada 10 rekening nama si A. Dia kumpulin ke dalam e-formnya si A. Padahal data ini, rekening ini ada sebagian punyanya si si B, sebagian punyanya si istrinya, sebagian punyanya si bosnya, si perusahaan minjam rekening pribadinya untuk operasional dan sebagainya, gitu kan. Jadi, gua rasa data perbankan masih akan sulit sekali, data harta ini masih susah sekali untuk dikumpulkan gitu teman-teman, gua rasa akan sulit ya. Tetapi kita kita tunggu deh, kita tunggu bagaimana prinsip, pelaksanaannya nanti ya. Kemudian data anggota keluarga, ini juga membingungkan nih. Data anggota keluarga kalau mau dipre-populated dari DJP bagaimana? Apakah dari kartu keluarga? Dia ngambil dari Dukcapil, jadi Dukcapil ada kartu keluarga kan? Siapa kepala keluarga akan muncul tuh data anggota keluarga di dalam e-formnya dia. Tetapi kan ini nggak sesuai aturan pajak. Di dalam aturan pajak itu kan kalau lu sudah anak di usia 21 tahun ke atas sudah bekerja, sudah harusnya dikeluarkan dari tanggungan. Nanti malah masuk, jadi ribet gitu. Jadi jangan sampai datanya sudah masuk ke dalam e-formnya si wajib pajak, tetapi salah. Ini yang kita mau hindari, yang gua rasa membuat program ini nggak cepat gitu, nggak bisa langsung. Karena sulit sekali. Jangan sampai data sudah masuk, WP asal klik-klik aja, tetapi salah isinya. Itu malah celaka gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas. Jadi ini bakal bikin tambah mudah atau tambah ribet? Nah, teman-teman ya. Jadi gua mau komplain juga nih atau mau curhat juga ya, mungkin sebagai wajib pajak juga. Selama ini ke prinsip seperti ini tuh bukannya menambah mudah tapi nambah ribet. Selama ini ya prinsip prinsip di mana DJP intervensi ke dalam pengisian SPT itu bukannya nambah mudah tapi nambah ribet. Contoh nih, ketika kau tarik e-form SPT orang pribadi dong, tiba-tiba di dalam SPT itu muncul penghasilan lain-lain kok sekian. Oke. Begitu gua klik, nggak muncul apa-apa. Jadi nggak dikasih tahu penghasilan ini datang dari mana, sumbernya dari mana, dari PT apa, kapan kejadiannya, nggak ada, kita nggak tahu. Tiba-tiba aja muncul angkanya tanpa ada detail, gitu kan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, nggak ada detail, gitu loh. Jadi apa yang gue lakukan? Ya gue hapus aja, karena nggak ngerti, kita nggak ngerti ini datang dari mana datanya, gitu. Nah, itu contohnya ya. Jadi selama ini prinsip ini sudah dilakukan oleh DJP, bukannya belum, tetapi bukannya nambah gampang, tapi malah ribet. Oke. Solusinya apa? Solusinya gampang kok. Solusinya lu boleh munculkan prepopulated gitu ya, tetapi munculkan juga dong rincian datanya, Bos. Ya, Bos, ya, Bapak di DJP. Kalau lu munculkan sebuah data di dalam e-formnya kami, para wajib pajak, munculkan detailnya dong, gitu. Lu munculin bukti potong, lampirkan detailnya. Kalau gua klik bisa muncul detailnya gitu loh. Kalau lu tuliskan ada pekerjaan bebas angkanya sekian. Nah, munculkan detailnya. Kalau gua klik bisa muncul detail. Kita maunya gitu ya. Wajib pajak maunya gitu. Bapak Ibu di Kementerian Keuangan di DJP gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau muncul data seperti itu di SPT orang pribadi gue atau klien-klien gue, hal pertama yang gue lakukan adalah gue buang, gue delete gitu. Jadi percuma nih DJP sudah bayar mahal-mahal, bukan ratusan miliar nih untuk bikin sistem seperti ini, dibuang sama WP, dicoret aja begitu. Kenapa? Datanya nggak jelas, gitu ya. Gue hapus semua dan kemudian gue isi manual data-data itu sesuai dengan data dari wajib pajak, gitu. Kenapa begitu? Ya karena WP juga nggak paham, si klien nih ketika gue tanya, data ini muncul nih Pak atau Ibu ya dari e-form kita, apa sih ini? Dia juga bingung, itu apaan itu? Dari mana datangnya? Dia nggak ngerti, gua nggak ngerti, ya kita hapus aja, gitu kan. Jadi DJP sudah berniat baik, tetapi hasilnya tidak baik, gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita tanya ke AR, makin bingung lagi. Si AR mana ngerti dia tiba-tiba muncul angka itu di e-form lu. Dia nggak tahu itu datang dari mana. Jadi wajib pajak bingung, konsultannya bingung, AR-nya juga bingung. Kita hapus aja deh. Kita kita isi manual aja deh. Gitu ceritanya teman-teman ya selama ini. Nah, jadi boleh sih DJP intervensi seperti itu, boleh aja DJP intervensi langsung isi ke dalam SPT kita, tetapi datanya itu harus lengkap dan akurat gitu loh. Oke, contoh nih, contoh tiba-tiba muncul data bunga deposito di dalam SPT kita nih ya. Nah, atau data penjualan saham deh gampangnya. Data penjualan saham langsung muncul nih di dalam e-form kita. Oke.
Nah, ini harus akurat. Ini tuh harus akurat. Data penjualan ini dari broker mana, dari penjualan saham apa, mesti muncul semua. Data itu kan data digital, tinggal di-download, masukin ke dalam e-form kita. Gitu. Jadi gue bisa verifikasi. Oh iya ya, gue jual saham waktu itu nilainya sekian, sahamnya ini. Kelihatan semua gitu loh. Jangan cuma muncul angkanya doang, gue disuruh verifikasi, matilah gue bingung dulu berapa sebenarnya penjualan saham gue, gitu. Jadi kalau dia bisa detail dan akurat, maka ini bagus sekali. Ini gua acungkan 10 jari buat DJP kalau bisa begitu ya. Nah, jadi ini akan jadi solusi yang bagus apabila intervensi DJP dalam mengisi SPT kita itu datanya rinci dan akurat. Ini akan jadi game changer, akan menjadi sebuah perubahan pola pikir wajib pajak di mana oh iya ya negara betul-betul mau bantuin gue gitu, bukannya mau bikin ribet gitu loh. Oke, datanya harus rinci dan harus akurat. Datanya masuk, maka kalau gue klik ini bisa keluar. Ini datanya apa aja dan harus akurat, nggak boleh kurang satu pun kalau bisa. Gitu. Oke. Nah, tetapi dengan ada metode ini sebenarnya ya, kalau tanpa dibarengi dengan edukasi, orang-orang tuh kan berusaha menghindari. Jadi ketika orang sudah tahu, wah data bukti potong gua akan dikumpulkan oleh DJP, akan masuk ke situ. Kalau kalau gitu nanti gua ketika ada transaksi, gua nggak mau kasih NIK nggak mau kasih NPWP Ini persepsi wajib pajak yang masih busuk nih sampai hari ini ya, masih buruk sampai hari ini. Eee, kalau gua belanja barang gue nggak mau kasih KTP NPWP, nanti gue cilaka. Padahal enggak masalah sebenarnya. Atau mungkin ketika sewa menyewa, nggak mau kasih KTP NPWP, jangan ya bukti potong pakai NPWP KTP gue. Banyak orang masih berpikir seperti itu, gitu loh. Atau bukti potong PP 21, 23 dan sebagainya. Nah, jadi menurut gue DJP ini nih harus cukup hati-hati juga. Pendekatan yang benar tuh begini loh, pendekatan yang benar itu adalah DJP itu melakukan edukasi yang masif. Edukasinya masif, sistem yang ribet dibikin mudah, oke? Sistem yang ribet dibikin mudah, sehingga, yang AR yang selama ini menekan wajib wajib pajak bisa turun tingkat tekanannya, gitu. Selama ini kan tekanannya naik terus gara-gara edukasinya kurang dan sistemnya ribet, gitu loh, oke? Nah, ini pendekatan yang selama ini sudah dilakukan. Sedangkan pendekatan itu pendekatan yang benar ya oleh teman-teman ya. Pendekatan yang benar adalah edukasi yang masif, sistemnya yang ribet dibikin mudah, dan tingkat tekanan diturunin. Sedangkan yang selama ini terjadi adalah menyebar ketakutan, ya, menyebar ketakutan. Yang ribet ditambah makin ribet, gitu loh. Edukasinya, gimana ya edukasinya ya? Jadi sedangkan yang ketangkap, WP yang ketangkap dihabisin, itu yang terjadi gitu loh. Jadi selama ini pendekatan seperti itu dan gue rasa tidak tepat ya. Itu pendekatan yang akan menimbulkan penerimaan pajak jangka pendek tinggi, tetapi kepatuhan jangka panjangnya rendah gitu loh. Oke. Sekarang mengenai berlaku 1 Mei 2024. Kan sudah digembar-gemborkan nih, PaySiap ini akan berlaku 1 Mei 2024. Gue nggak tahu nih apakah pejabat itu punya kepentingan politik sehingga mungkin mau naik jabatan dan sebagainya. Mungkin ya, contohnya bukan bukan menuduh ya teman-teman ya. Sehingga dipatoklah 1 Mei 2024. Satu tahun doang loh, cuma setahun doang loh waktunya. Ini ngomongin IT, data miliaran data penduduk, 1 tahun doang dikasih waktu gitu. Nah, sekarang pertanyaan gue deh ke DJP. Gimana kabarnya PPN final ya, Bapak Ibu yang terhormat di DJP? Gimana kabarnya PPN final? Sejak Undang-Undang HPP tahun 2021, sudah 2 tahun yang lalu loh. Sampai hari ini nggak jelas tuh PPN final. Sudah dituliskan di dalam undang-undang PPN final nih 1%, 2%, 3%. Ibu Sri Mulyani sudah ngomong di waktu konferensi pers HPP sudah ngomongin mengenai PPN final. Sampai hari ini nggak ada kabarnya, gitu. Padahal ini game changer. PPN final itu betul-betul akan sangat membantu wajib pajak. Sampai hari ini nggak ada kabar. Ya, sudah 2 tahun. Jadi, bagaimana nih konteks sistem mau dijalankan 1 tahun ke depan, sedangkan yang kemarin-kemarin PR belum selesai, gitu. Oke. Nah, kemudian gue tanya lagi nih, masih banyak orang nih di lapangan nih ya, membeli barang tidak mau kasih KTP, nggak mau kasih NPWP. Akhirnya si PKP yang kesulitan, yang serba salah. Si PKP nih, si wajib pajak penjual yang mau jadi orang benar, mau jadi orang betul, nggak bisa karena si pembelinya, si customer yang nggak mau kasih KTP, nggak mau kasih NPWP. Ini kan kejadian real di lapangan. Pertanyaan gua, DJP sudah kasih solusi apa? Gitu. DJP udah kasih solusi apa buat ini? Nggak ada sampai hari ini. Apa solusi yang DJP bisa kasih kepada para pengusaha ataupun kepada para customer-nya?
Sehingga hal seperti ini bisa dihindari. Ujung-ujungnya pengusaha dirugikan. Ujung-ujungnya pengusaha dirugikan gara-gara dianggap tidak buka faktur pajak dan sebagainya. Gitu. Oke. Kemudian pertanyaan gue lagi nih. Konsultan pajak selama ini kan dimusuhin nih sama DJP. Konsultan pajak. Pernah nggak kami ini konsultan pajak diajak diskusi deh untuk ketika membuat aturan gitu? Nggak ada. Atau gue nggak tahu teman-teman ya, atau mungkin ada tapi gue nggak tahu gitu. Konsultan pajak gue rasa selama ini nggak pernah diajak diskusi ketika pembentukan kebijakan peraturan perundang-undangan perpajakan gitu ya. Padahal apa? Padahal kami ini nih orang yang paling dekat dengan WP. Kami ini nih orang-orang yang paling dekat dengan WP. Kami ini orang yang tahu persis apa masalah WP gitu loh. Kami tahu persis keluh kesahnya WP itu apa, masalahnya WP itu apa, sehingga kalau kami diajak berdiskusi, kita bisa kasih lu masukan gitu loh. Kita bisa kasih lu masukan, oke? Nah, tetapi kan selama ini nggak pernah konsultan pajak tuh diajak diskusi dalam pembuat kebijakan. Nah, pertanyaan gue yang terakhir, pernahkah wajib pajak ditanya oleh DJP? Lu maunya apa sih wajib pajak? Gimana sih supaya lu bisa lebih patuh? Kami bisa bantu apa sih? Nggak ada, nggak ada pertanyaan seperti itu oleh DJP gitu ya. Padahal kan ini gampang sekali, tinggal bikin diskursus publik, kumpulkan para pengusaha, karyawan, dan berbagai macam profesi, tanya dong, wajib pajak maunya apa? Gitu, wajib pajak selama ini lu punya kesulitannya apa? Kita bantu, kita bisa kasih apa solusinya? Gitu loh. Sekarang tiba-tiba dia bikin paysiap begini, konteks sistem, kemudian apa-apa, mau intervensi dalam SPT orang pribadi. Tetapi nggak ditanya, wajib pajak maunya apa? Gitu loh. Jadi selama ini kan WP digencet terus nih. WP digencet terus dengan berbagai aturan yang semakin rumit, bukannya makin mudah gitu ya. Nah, harusnya tanya, BJP itu harusnya kumpulin wajib pajak, tanya, wajib pajak sekalian yang membayar pajak, yang baik hati gitu ya, supaya kalian bisa patuh pajak, apa sih yang kalian mau? Kita bisa perbaiki apa nih buat kalian? Gitu. Tanya seperti itu. Dan gue yakin banyak sekali wajib pajak yang mau bantuin DJP, yang mau bantuin pemerintah. Gini loh caranya, gini loh, gue punya ide begini loh, gue punya ide seperti itu loh. Konsultan pajak, wajib pajak pasti punya banyak ide untuk bantuin negara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ke depannya. Tetapi kan kita nggak pernah didengar selama ini. Oke. Oke, yang terakhir, apa solusinya teman-teman? Apa solusinya? Gampang kok, gampang. Cuma ada dua solusi dari gua ya. Solusi pertama adalah yang ribet dibikin mudah. Sesimpel itu ya. Birokrasi dibikin mudah. Contohnya apa? Surat-surat yang berhubungan dengan legal formal. NPPN. Lu masih ingat NPPN? Surat norma. Kalau lu tidak punya surat norma, pajak lu bisa naik 10 kali lipat gitu. Kalau lu tidak punya surat norma, pajak lu tuh dari yang 50% bisa naik 100% gitu. Gara-gara satu surat doang namanya surat norma gitu loh. Sedangkan surat norma ini nggak dikasih tahu di awal, gua harus cetak gitu loh. Seharusnya surat norma ini kan langsung muncul di DJP online ketika orang tidak punya surat norma. Betul nggak? Contoh, gua seorang pekerja bebas, konsultan lah, atau pengacara lah, atau agen asuransi lah. Seharusnya orang-orang pekerja bebas ketika masuk DJP online, begitu mau masuk DJP online sudah muncul peringatan, Anda belum punya NPPN, cetak dong. Harusnya gitu, sesimpel itu, gitu. Tetapi kan enggak ada intervensi seperti itu. Orang dibiarkan mencari tahu sendiri, orang dibiarkan cetak sendiri. Akhirnya orang yang nggak ngerti pajak, orang yang tidak punya konsultan jadi korban. Gitu. Dia tidak cetak surat norma, cilaka dia mesti bayar pajak 100% atas penghasilan dia. Gitu. Nah, oke, ini kan hal-hal legal formal yang sampah, yang birokratif sekali, yang mudah sekali diberesin, gitu. Udah deh, semua pekerja bebas nggak usah pakai norma, beres. Atau kalau mau pakai surat norma, tetapi langsung intervensi ketika dia masuk ke DJP online. Kalau nggak punya surat norma, nggak bisa lapor, kan gampang, enak dong, kan malah bantuin wajib pajak kan gitu. Kemudian daftar nominatif. Apa itu daftar nominatif? Kalau lu belum tahu berarti lu belum pernah kena ya. Begitu banyak orang biaya promosi, biaya internet dipermasalahkan, dikoreksi fiskal gara-gara tidak ada daftar nominatif. Ini adalah legal formal sampah gitu loh. Padahal itu biaya yang jelas-jelas keluar. Biaya jelas-jelas keluar, tetapi dipermasalahkan, dikenain PPN, kemudian dikoreksi fiskal, sampai orang mesti bayar uang yang besar sekali gitu. Padahal itu biaya, itu bukan bukan penghasilan gitu, tapi kena PPh. Nah, surat norma, daftar nominatif, SPLN. Buat teman-teman yang di luar negeri nih, hati-hati. Karena dalam waktu beberapa tahun kemudian akan muncul pemeriksaan-pemeriksaan untuk orang pribadi seperti ini. Yang sudah lama di luar negeri, yang merasa dia tidak perlu bayar pajak di Indonesia,
Padahal butuh satu surat yang namanya SPLN. Surat SPLN harus ada, baru lu boleh diakui sebagai wajib pajak luar negeri. Kan cilaka kalau orang nggak paham, orang nggak ngerti, nggak punya konsultan, tidak punya surat SPLN ini. Cilaka, pajaknya bisa dihitung ulang oleh DJP, dihitung ulang. Wah, bisa bahaya sekali, bisa besar sekali pajaknya nanti. Gitu. Ini kan legal formal, ya, birokratif. Yang ribet dibikin lebih ribet, gitu. Seharusnya itu yang ribet dibikin mudah aja, itu. Oke, itu solusi pertama ya. Yang ribet dibikin mudah. Solusi kedua, edukasi, edukasi, edukasi. Bukannya menghukum, menekan, memeras, bukan ya, tetapi edukasi, edukasi, edukasi. Oke, gampang kok. Kalau orang dipanggil SP2DK gitu ya, eh, selama ini kan lu cuma dikasih hitung-hitungan doang, oke? Pajak yang mesti bayar sekian nih, hitungan PPN sekian, hitungan PPh sekian. Orang nggak pernah diedukasi. Oh, pengusaha tuh mesti begini, PP 23 ngomong gini, PP 55 ngomongnya begini. Kalau lu punya omset begini, kalau lu melewati PKP lu harus begini. Terus ada strategi nggak yang bisa dibantu oleh negara buat lu dan sebagainya dan sebagainya. Nggak ada edukasi seperti itu. Selama ini kan SP2DK kan sifatnya nembak. Lu akan dikenai PPN sekian, PPh sekian, lu bayar nggak? Gitu selama ini. Padahal kan edukasi paling penting, teman-teman. Kalau orang teredukasi, ya tanpa disuruh pun dia akan ngerti sendiri gitu loh. Oke. Nah, mesti ada edukasi yang masif. Itu yang dibutuhkan oleh wajib pajak gitu. Tetapi tentu aja ya masih ada WP-WP yang ngeyel, yang error gitu, ya sudah mau gimana lagi gitu kan. Terpaksa dipajakin gitu kan. Nah, itu teman-teman, informasi dari gua ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah sejauh yang gue pahami tidak ada perbedaan yang substansial yang benar-benar berbeda dari sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Anda tetap mesti isi SPT manual sendiri, Anda tetap mesti lapor SPT sendiri gitu. Semua data-data yang katanya intervensi langsung ke e-form kita itu sudah dilakukan dari kemarin-kemarin, cuman belum lengkap, masih berantakan dan tahun ini pun masih akan berantakan baru mulai tahun 2024. SPT 2024 artinya di awal 2025 nanti. Masih jauh, masih lama sekali teman-teman yang sudah ganti presiden, ganti menteri, ganti semua. Yang masih jauh sekali. Oke teman-teman, itu aja hari ini ya. Dan kita mau promo lagi nih teman-teman. Di bulan ini, di bulan kemerdekaan ini kita masih mau promo supaya Anda merdeka dari takut pajak. Kalau Anda masih merasa takut dengan petugas pajak, atau takut diintimidasi, takut dicari-cari kesalahannya, atau takut diancam dan lain-lain ya, kalau masih ada ketakutan itu, teman-teman Anda mungkin cocok ke ikut pelatihan PSTP saya, atau program siapatakutpajak.com ya. Ini program untuk bantuin teman-teman supaya berani menghadapi petugas pajak, berani menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, hingga melawan oknum gitu ya. Segera daftar di www.siapatakutpajak.com guys. Ada promo khusus di bulan ini, terutama di kemerdekaan ya. Anda akan bergabung dengan komunitas yang eksklusif PSTP di grup Telegram bersama saya langsung. Kita bisa diskusi tentang perpajakan Anda, teman-teman, secara langsung tanpa batas waktu ya, kapanpun sampai bisa. Dan kita akan bertemu secara langsung via online setiap Jumat malam jam 8 malam, teman-teman. Khusus bagi members PSTP saja ya. Dan ada bonus nih, ada bonus di PSTP yang batch 5 ini, Anda akan bisa berdiskusi langsung dengan saya, one on one teman-teman, private, secara langsung 45 menit, satu kali aja. Oke? Oke guys, itu aja manfaatkan promo di bulan ini saja ya. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung ya guys. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda. Sampai jumpa lagi.